Dok tadi bicara perokok aktif dan pasif nih. Untuk perokok pasif kan yang cuman menghirup aja nih ya dok ya. Itu resikonya gimana nih dok? Sama aja. Tuh bahaya ya. Sama aja. Jadi kan ada istilahnya active smoker, passive smoker, dan juga ada second hand smoker. Ada yang jadi misalkan ada yang rokok, kemudian ambune kena temennya, dan ruangan bekas rokok pun ini juga ini masih bisa kehirup asapnya gitu kan. Jadi antara pasif maupun aktif maupun yang second hand juga sama-sama beresiko akibat paparan dari rokok. Nah, iya karena sekarang aku juga dok banyak banget anak-anak yang kena pneumonia. Apa itu juga karena faktor dari lingkungan yang banyak perokok aktif? Saya rasa bukan ya. Maksudnya pneumonia itu adalah infeksi, bukan dari asap rokok, jadi infeksi. Jadi mungkin karena ada infeksi entah itu dari bakteri maupun dari kuman maupun virus dan jenis bakteri itu yang menyebabkan pneumonia. Tapi kalau misalkan sudah kena pneumonia ditambah dengan asap rokok ya nanti dampaknya lebih berat. Oke, lanjut ya dok. Nah ini kan lagi tren vape dari sobi-sobiku semua pasti tahu ya vape ya. Apakah vape dan pot juga nih berbahaya untuk paru dokter? Kalau saya bilang sama aja sih, sama aja kayak rokok. Kita kan sama aja menghirup ya, menghirup apapun gas ya, menghirup apapun gas yang masuk ke saluran napas dan dapat menimbulkan adanya kerusakan di saluran pernapasan maupun di paru itu sama aja berbahayanya. Walaupun kandungannya mungkin beda ya, ada yang dikatakan free segala macamnya, apapun itu pokoknya yang dia menimbulkan kerusakan di saluran pernapasan di paru-paru itu sama aja nggak boleh sebenarnya sih. Gitu. Oke, lanjut lagi nih dok ya. Mitos atau fakta perokok pasif lebih rentan terkena penyakit paru nih dokter? Penyakit paru yang mana? Penyakit terserah dokter deh. Misalkan kalau kayak kanker paru ya sama aja sih, itu bisa kena juga ya. Jadi sama-sama kena ya, pasif aktif sama-sama bisa kena penyakit. Pertama kanker paru, resikonya juga hampir mirip. Kemudian PPOK ya, PPOK atau COPD itu jadi bukan hanya paparan dari si rokoknya yang aktif, juga yang sekitar kita yang kena udutnya juga bisa kena. Karena itu kembali lagi karena paparan yang masuk ke hirup sampai ke saluran pernapasan dan itu yang menimbulkan kerusakan sama aja. Itu baik pasif maupun pasif ya sama-sama bisa kena. Oke tuh ya teman-teman semuanya tuh ya. Jadi mau vape mau pot tuh sama-sama ya dok ya. Ya oke. Nah lanjut lagi nih dokter ya, tidur lelap di lantai dengan ngorok atau sleep apnea nih, apakah berbahaya nih dokter? Sleep apnea ya, jadi itu banyak jenisnya sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya itu ada hambatan di saluran pernapasan ketika kita tidur ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa tipe sentral ya, tipe sentral jadi ada kelainan di otaknya dan juga ada di saluran pernapasan, di paru-parunya, di ototnya juga iya ya. Jadi untuk mendeteksi adanya kelainan di sleep apnea biasanya dilakukan pemeriksaan namanya sleep study ya, pakai polisomnografi. Ya, kalau di sini saya belum di Purbalingga memang belum ada. Di Malang ketika saya belajar di paru itu sudah ada dan sudah dirutinkan. Jadi berbahayanya ketika tergantung dari temuannya. Ya, temuannya. Kalau dia temuannya berat, OSA berat istilahnya, termasuk yang obstructive sleep apnea misalkan OSA berat, itu memang itu bahaya. Jadi bisa terjadi kematian mendadak. Ya, karena kan saluran napasnya itu selalu dela-dela ketutup, obstruksi kan ketutup ya, jadi ya sangat bahaya sekali. Dan memang tergantung dari derajat obstruksinya. Yang untuk yang masalah sleep apnea, untuk tahu seberapa besar derajatnya memang harus study ya, sleep study dengan polisomnografi. Di sini belum ada. Oke, gitu ya. Oke, lanjut lagi nih dok. Kalau misalnya kita pengen sehatnya kita juga olahraga gitu ya. Nah untuk dokter aja nih, olahraga apa aja nih yang aman untuk sobi-sobi yang punya masalah di paru-parunya?
pernah dengar senam asma? Belum pernah sih dok. Ya, jadi itu adalah senam asma. Jadi itu khusus diciptakan untuk penderita sakit paru ya. Kebanyakan adalah penyakit yang kayak asma, kemudian kayak PPOK bisa ikut itu. Kebanyakan pasien asma ya itu bisa misalnya bisa teratasi untuk gejala sesaknya. Yang namanya senam asma mungkin teman-teman bisa googling sendiri ya, senam asma jenisnya seperti apa. Itu terdiri dari pemanasan, kemudian aerobik. Aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3. Jadi semakin lama itu intensitasnya itu semakin tinggi. Semakin membuat nafasnya terengah-engah. Dan itu juga dilatih sebenarnya. Itu adalah latih senam pernapasan gitu namanya. Jadi olahraga apa yang bisa disarankan? Yang pertama memang coba ikutin senam asma. Itu di Google ada. Kemudian senam yang ada aerobiknya. Aerobik. Jadi melatih kita untuk jadi ya, melatih sesek misalnya. Kalau misalkan kita jalan seberapa 5 meter itu udah terengah-engah. Besoknya lagi coba diulang sampai batas dimana kita udah nggak merasa sesek. Jadi awalnya memang itu agak berat pas awal ya. Olahraga apa bebas sebenarnya olahraganya. Tapi yang penting ada unsur aerobik. Yang sekarang ya. Kalau mau yang bagus coba senam asma. Senam asma aku juga baru denger nih sobi ya, jadi tambah ilmu. Jadi untuk sobi-sobi semua yang ada problem di paru-parunya, kalau misalnya pengen olahraga kalian cocok banget nanti olahraganya pakai senam asma gitu ya. TBC paru itu sebenarnya adalah penyakit yang jadul ya sebenarnya. Itu penyakit yang sudah dari zaman Firaun itu juga ada ya, sebenarnya itu udah lama sekali. Jadi itu adalah salah satu penyakit infeksi. Salah satu infeksi. Jadi itu akibat kuman